Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tahun 2023 ini sudah menjadi tahun yang panas dikarenakan peperangan dan masa menjelang pemilihan umum di negara kita. Sehingga banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu. Yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya.
Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita diberikan damai sejahtera dan sukacita oleh Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala la 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 barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala bashikila bu. Shikila barata kala la 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 barata kala basyakala barata kala barata kala basyakala barata kala bash. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau layak Tuhan. Bersyukur Engkau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Engkau akan melingkupi kami, Engkau akan melawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan penolong, bahkan penghibur bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan getar akan Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada saat kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami ya Bapa. Bila setiap kami bisa berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan, pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan, kami banyak Tuhan pergumulan Tuhan, tapi kami percaya pada saat kami pulang dari tempat ini, Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan roh hikmat dan pengertian yang ilahi bagi setiap kami. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan oleh karyawan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan akan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan Tuhan pola pikir kami Tuhan. Bila kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan, dengan waktu yang singkat ini ya Bapa, kami bisa membawa ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami bisa menyanyi Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa Tuhan melompat Tuhan, kami bisa Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kekuatan kesehatan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau memulai Tuhan ibadah kami di tempat ini. Sertai Tuhan setiap kami Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan oleh biru darah Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Bilang sama kanan kiri, Engkau sungguh luar biasa. Yes. Ya. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang
jiwa yang baru. Amin, haleluya. Inilah waktunya, tiba saatnya kita akan bersatu untuk menyembah Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang tunduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Bilang sama kanan kiri, engkau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Saudara jemaat Tuhan tempat ini, kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menabur pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, setiap tangan-tangan Tuhan yang akan menabur, kami percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberikan damai sejahtera dan sukacita untuk kami menabur Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku Tuhan seperti-Mu
sama-sama sembah Tuhan. Engkau yang Maha Kudus, Tuhan percaya Tuhan di tempat ini Tuhan akan menjamah kami Tuhan. Berikan kami kasih-Mu yang baru Tuhan. Biarlah pada saat Tuhan perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau mengajari kami Tuhan, membuka hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kasih-Mu Tuhan akan Engkau alirkan Tuhan bagi kami Tuhan. Dengan waktu Tuhan yang singkat ini Tuhan, kami mau menghormati Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan lebih sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau-lah yang menciptakan kami Tuhan. Bahkan pada saat kami Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan kepada-Mu Tuhan, bahkan Engkau akan turun tangan Tuhan untuk memegang setiap kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Tapi Engkau menjadikan kami berharga Tuhan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih sungguh-sungguh katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, ya Tuhan yang berjanji. Kau tidak pernah meningkat janji-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan bagi kami. Kesetiaan begitu berharga Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia. Kami mau setia Tuhan sampai mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan, oh seperti-Mu Yesus. Di dalam hadirat Tuhan, dengan perlahan saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yang setia
rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Lebih sungguh-sungguh katakan ku yakin. Kau hadir Tuhan, kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, kami telah dikuatkan, disegarkan Tuhan oleh Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan melawat kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat karyan kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kami Tuhan seorang murid Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kepada firman-Mu Tuhan disampaikan Tuhan akan menjadi rema Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan ya Bapa. Mampukan Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kasih-Mu begitu besar akan terjadi menjamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang beribadah kedua ini. Biarlah kebagian kami membuka hati, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa kami. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami, menebus dosa kami, menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah dalam kehidupan kami.
supaya hari esok ada kebahagiaan tersendiri Tuhan. Hari esok kami di kesaksian Tuhan. Kami percaya hari ini pun kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Juga shalom untuk keluarga yang ada di GBI Batam, ya, Pantai Permata. Tuhan menyertai kita semua, juga yang ada di Bali, di Pontianak, semuanya diberkati Tuhan. Nah saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus menerima janji Tuhan, yaitu Tuhan katakan saudara, Ulangan 28 ayat 12a itu. Berkat dari langit, ya, berkat dari langit, yaitu samayin, artinya surga. Berkat dari surga dicurahkan kepada kita. Dunia tidak memiliki loh saudara, ya, mujizat, keajaiban, itu yang punya Tuhan. Ya saudara, tidak ada yang punya lagi. Dan mujizat, keajaiban itu ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di surga, itu dicurahkan buat saudara-saudara dan saya. Amin. Rebut itu saudara. Saudara harus rebut mujizat. Saudara harus rebut berkat samayin. Siapa yang mau berkat dari langit samayin surga? Amin kan saudara? Amin kan? Haleluya. Maka itu ya kita baca dulu ya. Di dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, yaitu berkat dari langit samayin, ya, saudara, berkat dari surga, kita harus intim dengan Tuhan. Keintiman saudara kasih dalam Tuhan mengalirkan janji-janji Tuhan. Kasih Tuhan. Maka saudara kasih dalam Tuhan. Jangan kita mau terima mujizat saja. Ya, berkat yang di surga disebut samayin itu. Tapi kalau kita tidak pernah intim dengan yang punya surga, bagaimana kita mau terima? Saudara, kalau saudara mau menerima berkat dari Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Intimlah kepada Tuhan. Itu pasti terjadi. Itu udah pasti terjadi. Tuhan bisa pakai apa saudara? Kepandaianmu, kepintaranmu, sarjanamu. Tuhan bisa pakai apa? Karya-karya kau miliki, pengalaman, modal. Ya, modal sebesar apapun Tuhan bisa melipat gandakan kok. Tuhan bisa kirimkan kok. Untuk mendapatkan berkat-berkat yang dari surga, mujizat-mujizat ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan ragukan janji Tuhan itu. Jangan ragukan. Maka kita harus lakukan dulu bagian kita karena Tuhan sudah lakukan. Ya, karena Tuhan sudah lakukan mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dia memikul salib, memikul dosa-dosa kita sampai di tempat yang terakhir di Bukit Golgota. Itu tempat yang terakhir, itu tanda kasih Tuhan kepada kita. Nah, saudara, dia udah buktikan. Nah, buktikanlah saudara sekarang. Buktikan saudara sekarang. Mengasihi Tuhan enggak? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus melekat, saudara harus intim kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara harus intim, melekat. Nah, di situ berkat mujizat. Itu berkat di surga akan turun. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka di dalam Matius 22:37 ini saudara, firman ini mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, berarti saudara jika engkau ingin mengasihi Tuhan Yesus, pertama-tama yang apa yang saudara lakukan, saudaraku kasih Tuhan, kita punya hati loh nih. Milikilah hati kita ini saudaraku kasih Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Karena hati sekali lagi saudara, itu licik. Ya, hati itu licik, jangan sampai bilang hati itu tidak licik.
Kalau kita tidak murnikan hati kita, kalau kita tidak kekuduskan hati kita, iblis akan masuk. Iblis itu licik, ya. Iblis itu jahat. Nah, bagaimana saudara supaya kelicikan, kejahatan itu tidak ada di dalam hati kita? Kita harus melekat pada dia. Kita harus mengasihi dia, intim kepada dia. Amin. Kita pribadi pun maupun orang lain tidak memahami hati kita masing-masing. Tidak memahami. Kapan liciknya datang, kapan kejahatan itu datang, tiba-tiba muncul dalam diri kita kelicikan, muncul kejahatan dalam diri kita atau orang lain yang kita tidak bisa prediksi, muncul tiba-tiba merugikan orang dan merugikan diri sendiri. Nah, ini kita harus patahkan. Kita hancurkan. Hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan. Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Amin. Hanya ada di dalam Tuhan ada pemahaman. Memahami sekali karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Amin. Kita minta pengurapan dari Tuhan. 1 Yohanes 2:26 itu dan 27. Saudara lihat tuh di situ. Pengurapan akan mengajar kita. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya. Kalau saudara melekat, saudara intim pada Tuhan, maka saudara firman yang Tuhan berikan kepada kita, baik melalui pengkhotbah, baik melalui baik secara pribadi firman Tuhan, saudara kita terima, saudara itu tinggal di hati kita. Amin. Kalau firman Tuhan ada di dalam hati kita, saudara, kalau firman itu Tuhan ada di dalam hati kita, berarti Allah itu tinggal di hati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Kalau hati kita ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada firman Allah, percayalah dengan dirimu sendiri. Amin. Amin. Ya. Saudara pengacara, lawyer kan ya Pak ya? Lawyer. Punya pendidikan berapa tahun? Bekerja. Kalau dia nggak percaya dengan skillnya sendiri lawyer, memble. Bagaimana orang mau percaya? Saudara sebagai pengusaha, saudara dunia kerja, saudara punya tempat divisi masing-masing, saudara mungkin perwira. Kalau saudara nggak percaya diri sendiri, bagaimana orang lain? Bagaimana orang lain percaya dalam dunia kerja saudara, kreatif saudara? Ya. Saudara harus percaya. Orang di luarnya Tuhan saja percayanya luar biasa. Masa kita di dalam Tuhan kita nggak percaya diri kita? Percayalah dengan dirimu sendiri. Kalau engkau melekat pada Tuhan, kau intim dengan Tuhan, kau tinggal dalam Tuhan, ada firman Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang besar dari langit turun ke bumi dalam kehidupan kita. Amin. Maka itu saudara jangan mau ditipu oleh iblis. Ya, kenapa sampai sekarang ini saudara orang Kristen bertahun-tahun tidak mendapatkan berkat samayin? Berkat dari surga. Masih gini-gini aja. Inflasi semakin tinggi. Saudara tenggelam di dalam inflasi. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Hello. Bangkit. Amin. Bangkit. Roh menyala-nyala. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ada roh Allah, ada firman Allah. Besar dalam kehidupan kita. Yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Amin. Elia untuk mengalahkan ya Nabi Esra. Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana dia peperangan dengan nabi-nabi palsu? Ya, saudara, ini nggak main-main, saudara. Dia tantang saudara nabi-nabi palsu itu. Dia bertanding. Saudara lihat siapa jadi pemenang. Siapa yang menjadi pemenang? Nabi Tuhan. Amin. Nabi Tuhan. Saudara dia berlutut, saudara dia minta saudara turun hujan.
Dia percaya dengan dirinya. Tuhan menyertainya. Terus dia berdoa bersama bujang. Dia berdoa dan berdoa. Tanda-tanda awan segumpet tangan ini. Telapak tangan. Dengan iman. Akan turun hujan. Saudara, terjadi. Kalau dia nggak percaya dengan permohonannya kepada Tuhan, kalau dia nggak percaya dengan dirinya punya kuasa, tidak akan terjadi. Saudara percaya ada berkat samain, berkat dari surga akan turun pada saudara? Datang kepada dia dengan doa, percaya. Dirimu harus percaya. Amin. Harus percaya. Lalu saudaraku kasih dalam Tuhan, yang kedua, pertama, saudara harus percaya dengan diri saudara. Kalau saudara sudah intim melekat pada Tuhan. Berarti saudara ada firman Tuhan dalam hidup kita, ada kuasa. Kedua, saudaraku kasih dalam Tuhan. Bahwa engkau percaya dengan dirimu sendiri, saudara kasih dalam Tuhan. Engkau harus memiliki satu kehidupan kepastian. Bukan keraguan. Engkau harus optimis. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesuslah kita akan berjumpa kepada Bapa di surga. Amin. Di dalam Yesuslah ada kuasa. Amin. Maka saudaraku jangan sampai pesimis. Kita akan berjumpa dengan Bapa di surga. Kita akan naik ke surga apalagi di bumi. Yang kelihatan jelas. Yang kelihatan jelas, Tuhan sediakan. Yang gak kelihatan aja, Tuhan sediakan. Apalagi gak kelihatan, pasti Tuhan sediakan. Amin. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, anggap aja di bumi belum kelihatan. Ya saudara, belum kelihatan. Berbeda dengan di surga, itu pasti kita gak lihat dulu. Di bumi belum kelihatan, karena jauh. Mungkin karena kita, saudara, ya terbatas dengan hal apapun. Tapi Tuhan bisa datangkan. Amin. Ya, Tuhan bisa datangkan. Yesaya 60 ayat yang kelima apa katakan? Berkat dari seberang lautan. Berkat nan jauh di sana. Akan datang ke rumahmu, tinggal di rumahmu. Oh. Berkat bangsa-bangsa akan datang kepada saudara. Haleluya. Yang ketiga. Hiduplah dalam kebahagiaan dalam dirimu dan keluargamu. Karena engkau melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Ini janji Tuhan. Engkau harus hidup bahagia bersama keluarga. Di dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberikan kebahagiaan, itu janji Tuhan. Ya saudara, saudara intim pada Tuhan, saudara melekat pada Tuhan, saudara percaya dengan perjalanan hidupmu dengan diri sendiri, dan Tuhan memberikan kebahagiaan kepada saudara. Bersama keluarga saudara. Tuhan tidak membuat kita dan keluarga kita sengsara. Tidak. Kesengsaraan itu bisa datang. Saudara tanpa diundang, itu kita dapat singkirkan. Kita dapat patahkan dengan doa. Doa orang benar besar kuasanya. Jadikanlah orang benar. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Amin. Kasih Yesus sungguh indah. Selamat saudara, kasih Yesus. Dengan pujian ini, engkau akan mendapatkan kasih Yesus akan membahagiakan hidupmu dan keluargamu.
saudara yang di rumah atau di gereja tempat manapun engkau melihat tayangan ini, baik jemaat-jemaat, pujian ini mengandung janji Tuhan loh. Kalau saudara nyanyikan tanpa ekspresi, kalau saudara nyanyikan tanpa percaya dengan hatimu, apa yang dikhotbahkan gak kena loh saudara nanti. Khotbah itu firman Tuhan, itu harus betul-betul kita yes, amin, benar-benar. Nah saudaraku, yang bekerja itu roh Allah nanti. Bekerja itu roh Allah. Yang mendatangkan mujizat itu roh Allah, bukan saudara. Saudara tuh hanya minta tolong kepada Tuhan. Dan saudara bagian melekat intim, percaya. Nanti Tuhan bekerja, Tuhan akan siapkan jalan. Ya saudara, Tuhan nanti perintahkan. Maka itu saudara, ibadah jangan kosong. Ibadah itu saudara akan dengar. Baik-baik nyanyikan, buat Tuhan loh, buat bukan pendeta. Buat Tuhan, dan pendeta pun buat Tuhan. Amin. Jangan mau dibohongin iblis. Jangan mau dibohongin iblis. Percayalah dirimu sendiri dengan pujian ini. Bahwa kasih Yesus sungguh indah buat kita, keluarga kita. Bahagialah engkau. Amin. Ya. Maka gereja bolehlah diisi dengan hal-hal yang indah, yang bagus, yang mewah. Boleh kalau itu gereja diberkati. Nggak salah. Benar. Ya. Tapi saya ingatkan. Saudara ada di dalam gereja. Jangan tenggelam dalam kemewahan apa yang kita lihat. Tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Tenggelamlah dalam hadirat Tuhan. Itu yang paling penting dalam kita. Kemewahan surga itu yang harus ada di dalam kita. Tinggallah dalam kemewahan dalam hadirat Tuhan. Lebih besar dari segala-galanya. Jangan kau kagum dengan kemewahan apa yang kau lihat. Kau kagum kemewahan yang tidak kau lihat. Yaitu surga, janji Tuhan. Firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tenggelam dengan kemewahan hadirat Tuhan dan kemewahannya itu janji Tuhan, samain akan terjadi dalam kehidupan saudara. Akan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang tidak ada menjadi ada. Berbahagialah. Tuhan tidak membuat kita sengsara. Tuhan membuat kita bahagia. Kita ikut Tuhan harus bahagia. Karena Yesus sudah menderita di kayu salib. Maka kita terima kebahagiaan. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan. Kasih Yesus, nama Yesus, pujilah. Ayo nyanyikan sungguh-sungguh supaya aku mendapat hadirat Tuhan. kepada saya sampai selama-lamanya. Dalam, lebih dalam lagi. Yesus, nama Yesus, pujilah. saudara sendiri katakan Yesus, nama Yesus, pujilah. Saya sampai selama kasihnya kepada saya. Oh kasihnya, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan turun. Minta, minta, ayo dengan iman, minta. Segala perkara yang Tuhan izinkan, itu semuanya akan diselesaikan dengan kemenangan. Kemenangan kau terima. Janji Tuhan, janji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Minta, minta. Yesus katakan, Tuhan Yesus, aku minta, aku memohon, belas kasihan-Mu turun, 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 turun. Jangan diam, saudara. Jangan diam, minta. Dengan iman, minta, minta, minta.
kasih Yesus saudara. Kalau saudara buka hati, rasakan. Dia menjamahmu. Dia menjamahmu di tempat kau duduk. Dia menjamahmu di tempat kau duduk saudara. Buka hatimu lebih lagi. Tuhan akan mengubah engkau, akan menjadi lebih baik lagi, akan memberikan kebahagiaan buat saudara, keluarga saudara. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ya Tuhan. Dengan iman, ayo katakan, ya Tuhan, saya terima. Yang tidak kelihatan, saya percaya akan datang. Saya akan terima. Dan saya berjanji, saya mau hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya memuliakan Tuhan. Saya akan bahagiakan Tuhan di mana Tuhan telah membahagiakan saya dan keluarga saya. Hidup benar, hidup berkenan. Ayo dengan iman saudara. Ya. Jangan kosongkan dirimu. Penuhilah dirimu dengan janji Tuhan. Yes. Ayo dengan iman saudara, saya mendapatkan sesuatu. Buat saudara, buat saudara, buat saudara. Yes. Yesus, Yesus, Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Jangan ragu-ragu kau pulang dengan kemenangan, dengan janji Tuhan. Jangan kau kuburkan janji Tuhan. Jangan matikan kasih Yesus dalam hidupmu. Dia hadir buat kita semua, buat saudara-saudara. Panggil dia Yesus. Yesus, Engkau ada, Engkau hadir. Tepuk tangan, kemenangan, terima janji Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan, amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Nah, kalau saudara sudah dengar ini, saudara, maka saudara jaga mental rohanimu. Itu yang Bapak minta. Tuhan ingatkan saya nih. Ya. Jaga mental rohanimu. Maka itu saudara, kita akan menyambut tahun 2024. Mengakhirin tahun 2023. Kita perkuatkan mental rohani kita. Amin. Karena kita akan masuk dengan anugerah Tuhan. Ya, saudara, kemurahan Tuhan begitu besar. Jangan kita memiliki mental yang seperti buah stroberi. Ya, saudara. Perhatikan. Buah stroberi adalah buah yang menarik dan indah, tetapi buah ini tidak tahan lama.
Dan buah ini kalau tersiram air atau tercelup air, dia mudah rusak. Dan keindahan yang awalnya itu sudah tidak ada lagi. Ini berbicara mental. Ya, saudara, ketahanan. Nah, buah stroberi, saudara, pandangannya itu indah banget, cantik banget, bagus sekali. Ya, sampai anak-anak itu terpikat dengan buah stroberi. Saudara, tapi buah itu tidak akan lama kalau dia masuk dalam air atau dia terhujanin, maka rusak dia. Jangan kita seperti itu. Ya. Nah, saudara, generasi stroberi itu adalah generasi yang penuh dengan gagasan, tapi mentalnya nggak kuat. Dia penuh dengan inovasi. Dengan cepat dia menguasai kemajuan zaman digital sekarang ini, teknologi yang canggih ini, dia cepat. Saudara lihat anak-anak kita, ya, yang masih di bawah usia 5 tahun ini aja. Saudara, kalau dia dibagikan iPad, telepon, cepatnya luar biasa dia. Zaman saya dulu kecil, mana ada seperti itu. Ini kan zaman yang kecepatan yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, kelemahannya nih, kalau kita memiliki mental stroberi, saudara. Tadi kan kelebihannya itu penuh gagasan, penuh inovasi, cepat menguasai era digital, kecanggihan, ya, teknologi. Tapi kelemahannya, karena dia tidak kuat dalam mentalnya, adalah mudah pesimis. Orang kagum melihatnya. Tapi mudah pesimis, mudah putus asa. Ya, tidak sedikit orang bunuh diri. Dan sebagainya. Tidak konsisten, kurang tanggung jawab. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Apalagi kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat surga samain. Kita tidak boleh pesimis. Tidak boleh putus asa. Ya, saudara. Tidak boleh tidak konsisten. Harus bertanggung jawab. Amin. Ya. Nah, mental rohani ini harus dididik. Nah, gereja, para pendeta, orang tua, nah ini harus, saudara, mendidik. Supaya menjadi mental yang kuat, yang kokoh, seperti pohon korma. Kenapa ya generasi stroberi mental yang rapuh ini terjadi? Karena apa? Dia lahir mungkin dari keluarga yang kurang perhatian. Karena dia kelebihan dari apa? Harta, kekayaan dan sebagainya. Atau dia lahir dalam keluarga yang broken home. Yang tidak terurus meskipun dia berkelimpahan keluarganya. Kurang perhatian, kurang didikan. Sekolah boleh tinggi. Sekolah boleh di luar negeri kah, di mana. Tapi kalau mental rohaninya rapuh, saudara tidak menjamin. Kenapa saudara? Orang seperti ini atau anak seperti ini memiliki hati yang mudah sakit hati. Tersinggungan, idealisme yang tinggi. Ingin instan segala sesuatu, ingin cepat. Ini zaman cepat juga. Baik di kantor, baik di gereja, saudara lihat orang ditegur sakit hati, tersinggung, dan sebagainya. Nah inilah generasi stroberi, mental stroberi. Nah bagaimana tidak menjadi mental yang rapuh atau disebut generasi stroberi? Ya kita harus berubah seperti yang di dalam firman Tuhan. Jadikan kita generasi yang kokoh, yang kuat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengajar kita seperti pohon korma. Maka itu saya katakan generasi korma. Saya merubah, bukan generasi stroberi. Generasi korma itu seperti ada di firman. Stroberi tidak ada firman, tapi korma ada dalam firman. Nah, pohon korma adalah pohon yang tahan goncangan dalam segala musim. Atau cuaca ekstrim, badai ekstrim, panas terik, walaupun penampilannya dan rasanya berbeda dari stroberi,
mungkin stroberi lebih lezat, tapi pohon korma itu kokoh dan kuat. Menghadapi segala tantangan dan cobaan. Amin. Amin. Maka pohon korma adalah sumber kebenaran, yaitu Tuhan menciptakan saudara pohon korma ini. Yang dimana dia mendapatkan sumber air, sumber kehidupan melalui akarnya. Maka dia tahan dari segala cuaca apapun, ekstrim apapun. Maka dia bertumbuh dengan kuat, kokoh di atas kebenaran. Amin. Sebuah pondasi kehidupan yang begitu kokoh hingga menghasilkan buah-buah kehidupan begitu manis. Saat saudara, aku kasih dalam Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa, saudara, masa tuamu juga diberkati oleh Tuhan. Sampai anak cucumu tidak akan minta-minta. Amin. Hendaklah kita hidup harus seperti pohon korma yang harus kuat. Ya, berarti pondasi rohanimu harus menemukan Tuhan Yesus. Bukan sekedar menemukan, tapi tinggal melekat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Engkau akan kuat, engkau akan kokoh, engkau tidak akan tumbang dengan goncangan apapun. Amin. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, sekali lagi, engkau tinggal di dalam Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan, goncangan demi goncangan kalau Tuhan izinkan, saudara kasih dalam Tuhan, saudara alamin. Saudara alamin, jangan lari dari goncangan. Jangan lari dari permasalahan selama Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan singkirkan. Kalau Tuhan izinkan, engkau pasti menjadi pemenang. Engkau keluar jadi pemenang, lebih dari pemenang. Ada orang selesai goncangan terima berkat besar. Ada. Tapi saya katakan hari ini, saat saudara digoncang, saudara digoncang, digoyangkan, ya, saudara menghadapi badai. Kalau Tuhan katakan engkau masih pun dalam keadaan goncangan, keadaan engkau mengalami badai, Tuhan katakan engkau dapat mujizat, engkau dapat berkat terjadi. Tidak tunggu selesai dulu. Di dalam goncangan, di situ pun ada berkat. Di dalam goncangan, di situ ada mujizat. Tidak tunggu selesai, karena Tuhannya punya kuasa. Amin. Jadi berdiri tegaplah. Biar kau diayunkan seperti pohon korma. Wah. Tetap berdiri tegap. Saat kau digoncangkan, Tuhan katakan berbuah. Haleluya. Ini anak rohani saya, Ruth. Dia worshiper. Saudara, coba saksikan goncangan begitu berat. Saudara, badannya ditusuk jarum, masuk rumah sakit, nafas dari badan. Coba dalam nama Yesus, bungkus Tuhan, biar dia menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan iblis tidak mencurinya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Ya, sedikit aja. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saya berdiri pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Memang 1 tahun belakangan ini saya diberikan sakit penyakit. Saya ada jantung, aritmia, kemudian juga kemarin 4 bulan yang lalu persis saya jatuh di rumah. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur saya karena saya vertigo hebat. Lalu saya langsung dilarikan ke UGD pada saat itu. Dan kebetulan suami saya sedang pendidikan di Sukabumi, jadi saya sendiri sama anak saya pada saat itu. Saya bisa panggil suaminya, anaknya, boleh maju ke depan? Ya, enak, maju. Ya, ini suami saya dan juga anak saya. Ya, pada saat itu sebenarnya kalau secara manusia ya Bapak Ibu, saya nangis banget gitu pada saat itu. Kalau secara daging saya tanya sama Tuhan, saya sudah ngalamin yang aritmia itu, saya sudah bolak-balik ke rumah sakit, kemudian saya juga sudah masuk untuk proses ablasi yang itu rasanya tidak enak banget. Saya mengalami 3 jam itu sakit luar biasa di bagian jantung saya karena dimasukkan kateter
tembus ke jantungnya Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata hasilnya setelah ablasi itu tidak ada perbaikan di aritmia saya. Tapi pada saat itu puji Tuhan suami saya memang puji Tuhan ya, dia banyak mendukung, benar-benar kita sehati dalam Tuhan. Sehingga dia bilang jangan nyerah, kamu dikasih kayak gini sama Tuhan pasti ada maksud Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap bersemangat karena dukungan juga dari Bapak, Ibu Gembala, dari semua pengerja, dari teman-teman, semua puji Tuhan saya merasakan doa dan dukungan dari semuanya. Kemudian dari 4 bulan lalu saya juga mengalami vertigo sampai jatuh di rumah, saya dilarikan ke UGD dan hasilnya pada saat itu hasilnya adalah meningitis TBC sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Saya diambil cairan dari sumsum tulang belakang saya dan itu rasanya sakit sekali. Waktu itu Bapak Ibu Gembala juga datang dan ternyata saya menjalani pengobatan dan itu tidak mudah sampai infus itu selama 2 minggu masih menempel di rumah. Saya bolak-balik suntik Bapak Ibu Saudara selama 4 bulan itu saya pemulihan. Di dalam itu sebenarnya saya banyak nangis banget secara manusia, saya banyak nangis, saya mau nyerah sebenarnya. Saya bilang Tuhan Yesus, saya nggak sanggup sebenarnya, badan saya sudah bolak-balik sakit, belum lagi sakit jantung saya ini gitu kan. Saya bolak-balik masuk rumah sakit, saya bolak-balik ke dokter, saya bolak-balik minum obat gitu. Tapi satu Tuhan pada saat saya nangis itu, saya sujud sama Tuhan, satu yang saya nggak bisa lupain. Jangan tinggalkan pelayananmu. Itu yang Tuhan bilang. Jangan tinggalkan pelayananmu. Di situ saya nangis benar-benar sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau memang ini adalah seizin-Mu dan kehendak-Mu Tuhan, mampukan aku, kuatkan aku. Dan hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu semua saya percaya umur saya, masa depan saya semua ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami mungkin pada saat ini cobaan atau penyakit apapun, jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita. Apapun yang terjadi tetap cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Yes. Berkati ya. Saya aja ngeliat gak sanggup saudara. Pingsan, jantungnya ini itu. Tapi dia tetap melayanin. Tapi pada hari yang suruh istirahat, betul-betul dia istirahat. Saya Tuhan, namamu ditinggikan, dimuliakan dalam keadaan seperti ini. Engkau bekerja, engkau mengangkat kelemahan orang-orang yang setia dan taat. Maka itu terjadi hari ini, mulai dia WL lagi. Karena Tuhan Yesus. Kalau secara kasat mata manusia nggak mungkin saudara, saya udah tahu sekali. Jantung dan macam-macam. Ini keajaiban Tuhan. Amin. Nah, jika saudara punya masalah kesehatan, ini sudah kesaksian. Jika saudara juga punya masalah tentang keuangan, jangan kecil hati, jangan ngambil jalan pintas. Langsung pinjem pinjol. Ya, gadein ini. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu. Ya mungkin engkau ditagih karena engkau punya utang. Mungkin ini mungkin itu. Percaya. Berkenanlah engkau di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kau di hadapan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Jangan kau ngambil jalan pintas. Nanti kau susah sendiri. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup menolong saudara. Tunggu waktu. Waktu Tuhan bukan waktumu. Meskipun penagih datang di depan rumahmu. Ketok-ketok rumahmu. Ya. Tidak ada jalan lain. Tunggu waktu Tuhan. Percaya saja sama Tuhan. Hidup benar. Berubah dari yang tidak benar menjadi benar. Nanti lihat. Mujizat samain akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara setuju? Amin. Maka itu ya sebenarnya ini banyak loh. Karena waktu udah habis. 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Enggak ada yang amin ini. Jadi saudara mau luar biasa. Astaga, saya ulangi nih. Kalau yang enggak amin terjadi luar biasa. Pencobaan yang kamu alamin ialah pencobaan biasa. Nah, gitu dong.
Jadi Tuhan senang akan menolong kita. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kurang lagi. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Yes! Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini satu kesaksian tadi ya. Maka tuh, pulang dengan kemenangan. Pulang dengan pemulihan. Tuhan menang, kita pun menang. Amin, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Mari kita bangkit. Shalom. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Ya, Tuhan sudah jawab doa saya semalam-malaman. Dan hari ini saya merasakan Tuhan Yesus hadir di gereja kita. Ya, puji Tuhan, Dia peluk saya, Dia kuatkan saya. Dan saya berterima kasih sama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi gereja ini. Dan saya percaya bahwa kita semua pulang bawa berkat. Berkat dari sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat kelimpahan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Bahkan kasih karunia yang melimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.